Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang kami hormati KPC Solo dan DP dan juga DP Banten serta semua anggota pengurus PC Medan Solo dan juga dari pengurus Kabupaten Solo yang semuanya tergabung pada siang hari ini di tempat yang sejuk ini. Ini kalau saya membayangkan sebelum saya masuk sih, waktu saya sekitar 30 menit, mudah-mudahan nanti tidak sampai ke 30 menit selesai. Tapi perasaan ini jangan begini. Ada kita bersama-sama seolah-olah pada saat itu kan ada ini semacam berkong. Ya, mungkin dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya, alhamdulillah kita masih mengikuti jejak dari dulu sekitar tahun ya 2010-an lah, mungkin sekitar itu. Nah, yang jelas alhamdulillah kita sampai pada saat ini diberi kesehatan dan juga diberi semangat yang menyala-nyala di dalam kita mengisi hidup kita ini, terutama dalam mengabdi kepada P2TL Solo dan juga kepada Banten. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini mendapat manfaat dan tentunya nanti akan kembali pada kita sebagai amal ibadah kita. Mas-mas mbak semua bentuk kita mau bentuk solong padahal di sini. Mohon maaf saya tidak pakai topi karena tidak pakai kotak-kotak. Nah, kalau koboi dengan kubu kan tidak pas. Oke, ya. Saya akan menyampaikan realisasi program Pemda pada semester pertama tahun 2025 ini. Bahwa nanti kalau ada yang kurang, teman-teman yang lain dari penulis Pemda nanti bisa menambahi. Kita mulai dari awal ya, jangan tadi, yaitu tentang pelaksanaan atau realisasi program dari Kabupaten Solo pada tahun 2025 semester pertama. Secara rutin realisasi ini diantaranya adalah pengadaan paket bakti sosial untuk triwulan 1 dan untuk triwulan 3. Yang triwulan 3 ini sekarang baru berproses, tapi sudah mulai berproses, kita membeli baksos, tapi realisasinya insya nanti di bulan Juli ini. Selanjutnya ini betul ya? Ya. Soalnya hati sudah pensiun, tentang betul saja. Yang ketiga diantaranya juga ada pengadaan baru baju seragam yang berdasar SDM. Nah ini kita berproses untuk ikut pengadaan. Kemudian yang lain yang sifatnya juga rutin itu kita bersama dengan Kopekter. Ini Kopekter adalah yang Kopekter dalam rangka yaitu penyertaan dana di jangka pendek. Kemudian di samping itu juga usaha toko, meskipun tokonya itu tidak kelihatan dan barangnya juga tidak kelihatan. Tapi ini ada gerakan
kelihatan. Ya, terutama yang nanti dari usaha nanti akan menjadi di poin 1 dan kedua itu di bakti sosial itu jadi juga dari bentuk usaha dari pemerintah. Kemudian juga pembayaran rekening, ya, meskipun sebenarnya tidak banyak, tapi selama ini ada yang menitipkan atau membayar rekening listrik, ya, itu ke Pemda. Nah, ini saya tidak tahu, apa belum tahu kalau Pemda itu ada pembayaran rekening atau memang ya belum bergabung. Monggo nanti kalau pertama yang di pengurus yang kira-kira membayar PLN ataupun menyembah membayar kesulitan dalam membayar rekening nanti bisa. Kemudian yang sudah kita lakukan juga menurunkan kredit macet yang selama ini itu berjumlah 285 juta, ini sudah kita tekan menjadi 200 juta. Kemudian jumlah peminjam di semester ini sebanyak 50 orang dari 470 anggota. Jadi ternyata Kebantar ini, anggota Kebantar ini bodoh, orang butuh pinjaman, orang butuh duit. Kalau saya pernah ngomong dengan Kebantar yang lain, operasi Kebantar yang lain, gue duitnya yang mau pinjam itu antri-antri, ya di tempat yang lain itu antri-antri. Dan di Kebantar itu enggak, duitnya ngapain? Ya, juga kok kita bisa potongan respon. Ini monggo kalau kira-kira membutuhkan orang merasa sungkan-sungkan pinjam di Kopeten, ya. Biar nanti ini akan menjadi satu siklus ekonomi. Oke. Kemudian di samping itu ada beberapa hal yang kita juga laksanakan. Di antaranya adalah penilaian dan evaluasi dinas koperasi terhadap Kebantar. Kalau dilihat dari nilainya itu semakin hari semakin baik lah, begitu. Terakhir di tahun 2024 itu 74,61. Kemudian juga kita membicarakan tentang evaluasi LAT, ya. Keputusan LAT, SHU tidak dibagi, kemudian masuk di usaha. Dan ini sebagian nanti akan kita gunakan untuk membebaskan dari anggota yang macet dan kondisinya itu sudah sangat memprihatinkan, terutama dari sisi fisik pada saat kita kunjungi ataupun dari sisi penerimaan PMP. Kemudian dari uang ketempat, ya, ini yang tidak diambil ini juga masuk ke pensiun kita. Betul ya, sama. Kemudian untuk yang lain yaitu memonitor atau monitoring pembayaran iuran dan kita adakan tema ini baru kita coba dan Pak Rob sudah mencobanya sudah berhasil, ya. Jadi nanti yang telah bayar itu nanti akan kita kirim yaitu reminder letter lewat WA. Tapi ini setelah nanti proses penyatuan data atau pengumpulan data dari P2Tel ataupun dari Kebantar ini sudah dilaksanakan untuk lebih memudahkan. Oke. Terus kemudian ini pada saat kita perform di
Magelang di rumahnya beliau Mas Ami. Ya, itu dari Kementerian menyampaikan usulan, yaitu ya, usulan diadakannya pusat data antara P2T dan Kementerian itu jadi satu pusat data. Jadi satu source atau jadi satu server lah mungkin begitu, tapi nanti penggunaannya masing-masing. Karena apa? Beberapa alasan. Anggota P2T yang tidak bayar dan tidak pernah disos ini tadi disinggung. Jadi ada anggota P2T yang bukan anggota P2T terutama itu orang tahu bayar, orang tahu hanya laporannya, orang tahu terdeteksi, orang prosok. Tapi ini kira-kira pas oleh bansos motor dulu, orang langsung klaim, kok protes. Nah, ini nanti perlu kita benahi bersama. Di mana-mana nanti datanya seperti apa, nanti kita cari jalan keluarnya atau kita berikan sosialisasi atau edukasi. Benar, ya benar itu artinya menjadi anggota P2T itu ada kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian di samping itu yaitu untuk perbaikan sistem informasi yang kemarin kita nilai masih belum lengkap, perlu kita sempurnakan begitu. Juga di sini menyangkut informasi yang digunakan untuk P2T dan sekaligus untuk Kementerian, ya, menjadi satu sumber data ya, untuk dua user besar. Terus di samping itu juga membuat juga data akuntansi dan administrasi. Kemudian juga penanganan tunggakan bayar sendiri tadi yang menjadi kasus terutama di Kementerian, ya, kasus yang paling banyak kasus antara anggota dan pengurus itu terutama simpan pinjam itu adalah yang BS ini. Bayar sendiri transaksinya baik-baik, yang setongori oleh bayar itu pakai wali ini. Jadi lagi kemari itu. Ya, ini sampai berlanjut atau bahkan ada mulai pinjam itu tahun 2012 sampai sekarang itu tahun jauh. Di Parani itu ya tidak memberikan hasilnya apa itu tidak jelas. Nah, seperti ini masih ada. Kemudian dari progres yang kita lakukan yaitu tentang pusat data dari BPT dan Kementerian ini ada di sini posisi server itu belum disepakati, artinya Mas Amin dan saya antara dari BPT dan dari Kementerian itu belum disepakati nanti servernya itu mau ditaruh di mana. Ini sedang proses. Jadi sebagai gambaran aja ini kami laporkan biar ada gambaran untuk kemudian untuk saluran menggunakan sistem remote atau LAN itu juga nanti Pak Ron yang lebih mendalami. Kemudian untuk user dari P2T ini admin P2T yang intinya adalah masalah keanggotaan dan manajemen P2T. Kemudian dari Kementerian adminnya nanti Pak Ron, yaitu untuk operasional juga pasukan sebagainya dan lain-lain. Jadi semuanya di situ. Terus kemudian untuk persiapan ini kita akan mulai yaitu pada laporan buku tahun 25 semester pertama. Ini sedang kita mengumpulkan data yang terutama data yang keuangan ya, yang lengkap dan nanti yang mengawal nasional. Kemudian sebagai bahan migrasi, kemudian juga
nanti akan menjadi diupload pada saat awalnya pengalaman dari yang pernah upload data. Juga masih dalam progres pada saat tanggal ini pengurus dan P2T dan Kopenda dan vendor itu sudah pertemuan. Intinya sistem yang disusun itu sudah selesai. Kemudian sesuai dengan masing-masing unit dan otoritas pengelolaan ini belum ditunjuk. Yang nanti kalau secara formal mungkin ada semacam tertulisnya itu akan lebih lengkap nanti biar dari masing-masing dari PBT atau Kopenda nanti menunjuk siapa yang menjadi admin seperti tadi sudah disinggung. Kemudian ada tambahan tadi untuk aplikasi P2T di data PMT itu ada foto. Di situ nanti dibutuhkan foto yang nilai paling besar itu 500 kilobyte. Kemudian data Kopenda progres itu semua data yang dikumpulkan baik itu data administrasi ataupun data keuangan. Dan terkumpul di tanggal 20 kemarin ini kayaknya sudah terkumpul. Kemudian hari ini sebetulnya dijadwalkan pertemuan dengan vendor, tapi berhubung kita ada program di sini nanti kita tunda ya insya Allah di minggu depan di Rabu depan. Nah, kemudian dari yang dilaksanakan itu ada beberapa yang perlu konfirmasi apa klarifikasi lah, dan kita bicarakan bareng-bareng lah intinya begitu. Di antaranya adalah ada anggota P2T yang tidak bisa dipotong Kopenda dan tidak ada informasi dan konfirmasi. Itu tadi. Jadi anggota baru lama sekali. Mungkin kecuali orang kalau dia itu jadi anggota, tapi tidak ada informasi dan dia tidak bisa dipotong karena tidak ada rekening di BNI ataupun BNI, dan dua rekening itulah yang bisa dipotong oleh Kopenda. Ini ada hal yang seperti itu. Kemudian ada anggota P2T yang tidak masuk Kopenda tapi bisa dipotong. Jadi tidak masuk Kopenda tapi bisa dipotong. Nah, yang tidak masuk Kopenda tapi bisa dipotong ini hanya memotong sosialnya saja. Terus kemudian juga ada anggota P2T sosial, potongan sosial yang anggota Kopenda. Ini tadi sudah disinggung Mas Amin. Yang bisa dipotong itu jumlahnya jumlah anggota yang menjadi anggota Kopenda 470. Jadi tidak semuanya pun bisa dipotong ya. Yang bisa dipotong adalah yang ada rekening BRI ataupun BNI. Tapi yang bayar sendiri itu tidak bisa dipotong. Ya alias ya selama ini ya bayar langsung mungkin bisa transfer ke Bayuni ataupun datang sendiri membayar dengan konten. Terus kemudian ini ada anomali anggota Kopenda tapi bukan anggota P2T. Ya, itu ada yang seperti itu. Ya. Nah ini nanti dipotong oleh Kopenda. Ya. Terus kemudian ini belum, jumlahnya belum. Jadi baru item-itemnya anomali. Nanti masing-masing nanti kita sort ya, kita cari data masing-masing, baik data dari data ataupun data dari pemerintah nanti kita padukan.
Kemudian ini sebagai apa? Sebagai istilahnya dari pemerintah ini saran ya, mungkin saran untuk B2K nanti kalau sudah ini bagi anggota yang hanya membayar sosial saja, artinya tidak menjadi anggota pemerintah ya. Ini nanti kita harapkan atau kita arahkan agar ini dalam setahun, meskipun mungkin prakteknya ya tidak gampang. Yang tadi udah orang mengatur seperti mengawai ribut, apalagi setahun dibangun berrolas sudah padahal MPT kalau 500 euro ini lebih dari 10% ya. Ya ini nanti kondisinya seperti apa nanti kita nikmati saja ya. Udah habis. Ya. Untuk nuwun ini memang sengaja tadi mau saya tambahin untuk nuwun yang tadi sudah budget. Ini saya untuk nuwun atas perhatiannya dan mudah-mudahan tidak usah ada tanya jawab yang selesai. Untuk nuwun. Makasih Pak. Ini tadi saya ngobrol di luar ya, pas break tadi sempat kita bicara-bicara terkait dengan jasa dari STP yang anggota kita yang cukup kompeten. Mungkin ada Pak Hartono juga ya. Itu kan jasanya kan gede ya, yang saat ini selalu masuk ke ke Masjid Nasrallah. Misalkan nanti itu kita minta masuk ke dana sosial atau ke ibunya P2K gimana? Apakah memungkinkan? Misalkan bisa kan, sewaktu-waktu kita juga bisa melaksanakan korban ini. Jadi satu paling kan kita bisa korban dari jasa dari STP. Itu aja. Siapa tahu bisa nih. Ya, terima kasih. Untuk sebenarnya dana korban itu kita mulai dari sekitar tahun 2005. Bukan sebelumnya malah tahun 2000-an dengan sekarang hampir pesertanya itu semua karyawan asing. Dan memang tidak kita berikan pada saat itu ya, sampai sekarang itu tidak diberikan jasa dari sembarang korban. Nah ini terkumpul kalau sekarang dialokasikan ke mana tadi dari Pak Amin menyampaikan ke masjid. Nah ini sebaiknya ini saya juga ganti untuk menjalankan secara resmi itu kita buat surat kepada Kopek yang intinya adalah kita mohon alokasi atau sebagian dari alokasi jasa korban itu bisa dialokasikan ke kita berada untuk keperluan sosial, mungkin dengan catatan 1-2-3 mungkin perlu, karena di sisi kita itu banyak yang banyak yang umurnya itu sudah sudah lanjut. Kalau kita kan sudah tua kan belum lanjut ya, lanjut tua. Nah itu nanti sebaiknya nanti kita mengajukan permohonan resmi aja, kan nggak apa-apa ini bodoh-bodoh. Ya itu nanti terkabul, ya. Terkabul nanti bisa kita untuk mendukung dari sosial kita. Dan selama ini memang kita ambil khusus dari dana-dana kita dan dari iuran kita tadi. Sebetulnya kalau dari semua anggota P2K itu masuk sosialnya minimal yang 5.000, itu kita ada sekitar 200-an yang belum dari anggota P2K yang belum dipotong sosial, ya karena
selama ini tidak masuk di bandara. Jadi kalau 200 kali 60.000 setahun itu matematikanya ya, itu sebenarnya sudah banyak untuk mendukung, itu sudah banyak. Dan ini nanti akan menjadi kita lebih luas lagi ya untuk kita berikan pada beliau-beliau yang memang ya meskipun kadang-kadang memang perlu kita beri setiap 3 bulan. Jadi kita tidak asasnya tidak hanya hasil pemerataan, tapi kalau memang beliaunya itu memang kondisinya itu yang memprihatinkan ya setiap 3 bulan itu kita beri gitu. Ya, kedua mengenai komentar. Selanjutnya tanya jawab, kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab. Monggo yang mau tanya jawab, yang mau tanya. Jelas. Nanti kita akan pertimbangan operasional adanya kan banyak. Karena kan belum tahu kita mau pakai internet atau mana. Nah, kan artinya harus dekat dengan itu kan. Tapi bukan itu. Ya, betul mas. Ya, cara usulan Mas Amin itu nanti untuk shelter itu disarankan di kuliahnya lebih banyak. Nah, yang jelas kita untuk persiapan itu sekarang kita membutuhkan rencananya nanti kita akan membeli desktop ya, desktop bukan laptop. Tadinya mau kita berikan laptop tapi arahnya ke desktop yang istilahnya Pentium sama istilahnya apa istilahnya lagi? Ya itulah. Jadi yang minim katanya itu yang 10 versi 10. Dan nanti kalau yang baru itu 11 ya kita pada ya beli yang 11 kalau nilainya atau harganya itu selisihnya tidak banyak. Ya, begitu. Nanti mohon dukungan dana maksudnya ini. bukan doa tapi dana. Monggo tadi yang ada yang mau cek. Betul Pak Asir. Yang pertama saya tanya ini masih yang anomali tadi Pak. Itu solusinya sebenarnya Pak ya, pemotongannya dan sebagainya itu. Yang anomali, saya kira itu satu orang kalau Pak salah ya Pak Ahmad Wardi ya. Oh sama Suryadi ya. Itu pemotongannya sudah ada solusinya. Terus yang kedua itu masalah dana sosial khusus saya pribadi dulu kan kepengurusannya terus terang masih kacau ya, makanya saya dipotong wajar aja. Untuk sekarang saya bersedia dinaikkan nggak apa-apa, dinaikkan jadi 15.000 nggak apa-apa bulannya. Jadi itu terima kasih Pak. Ya, matur nuwun yang sosial sukarya langsung ditulis saja Mbak Beli Bapak Beli. Dari Pak Adi sosial sukarela 15.000 ya. Selain 5.000 atau jadi menjadi 5.000? Yang 15 tetap itu, yang 5.000 jadi 15.000. Yang 5.000 jadi. Jadi sukarelanya 10, yang yang wajibnya 5.000 begitu. Dinaikkan Pak. Jadi yang wajib kan 5.000, ya. Yang sukarela dinaikkan menjadi 15. Ya, itu dicatat ya, nanti biar tidak mengulang. Oh iya, dicatat. Itu nanti kalau saya untuk yang sukarela sosial sukarela itu mungkin waktunya kita batasi setahun Mbak. Nanti mungkin ada tambahan atau mungkin ada pengurangan apa tetap. Jadi orang dibayar terus jojo arep mandek pekewo gitu. Jadi kita per 1 tahun nanti kita upgrade lagi itu. Jadi ya. Toko-toko tak. Ya. Lain akan menambahkan
sukarela sosial sukarela nanti bisa menghubungi, bisa lewat namanya sukarela, bisa lewat Mbak Ana ya, sebagai informasinya P2T, terus nanti juga muaranya nanti di Kopender, karena nanti yang membuat potongan dari Kopender ya. Mantap nih. Atau yang hadir ini mau nambah juga yang lain? Sudah ada orang Mbak Sorti. Alhamdulillah. Cash juga boleh. Oke, monggo yang masih, kalau sudah oke. Satu lagi Mas. Monggo ya. Ini terkait dengan usulan Bu Rasmina tadi ya, untuk menaikkan dana sosial wajib. Misalkan kita buat gradasi itu boleh enggak? Wajib itu gradasi sesuai dengan MP bulanannya. Misalkan ada 3 grade itu ya, ada 5.000, ada 10, ada 15. Itu memungkinkan enggak? Bisa. Bisa. Jadi kalau itu mungkin istilahnya penolakannya itu agak kecil ya. Tapi kalau langsung dinaikkan semua, otomatis nanti yang kecil akan sangat. Berarti ada penolakan. Jadi ada, ini wacana dulu deh. Kita gradasi 5, 10, 15. Jadi yang kita lihat ini kan kelihatan nanti. Perlu kita sosialisasikan dulu. Misalkan oke, nanti kita putuskan gitu. Tapi secara aturan memungkinkan gitu. Sebenarnya kalau ini kan supaya kebijakan masing-masing ya Pak. Kalau saya dari teman-teman itu, Solo itu paling sedikit. Kalau yang lain itu putus itu ada 10.000 per orang. Kalau suami istri 20.000. Itu setiap bulan Bapak. Terus yang di Jogja apalagi? Yang di Jogja itu per kepala. Iya. Nah, terus yang di Magelang, jadi Solo paling sedikit itu Solo 5 juta. Jadi kalau saya naik, ya harus dicarakan. Coba nanti kita pas sosialisasi itu kita tawarkan ya. Jadi ada 3 grade ya. Insya Allah ada lumayan. Gitu Pak. Terus apa lagi tadi? Oh iya, satu lagi tadi ngobrol dengan ketua KCI 1 dan 2 dan seksi healing. Untuk kegiatan Agustusan nanti rencana itu tidak di Mojosomo maupun di Badat, tapi wacananya akan di luar. Nah, nanti misalkan oke, kita akan kemas seperti itu. Mungkin Pak Sigit bisa bantu Pak Sigit. Jangan digawa. Mumpung kita ketemu semua pengurus. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi kemarin ada masukan dari rekan-rekan juga. Kita pas nanti memperingati HUT-RI ke-80 ya. Kita biasanya senang di Mojosomo dengan berbagai event. Yang pertama itu, yang kedua bahwa rentang waktu kemarin terakhir kita healing sampai dengan nanti event pertama mungkin ulang tahun ya, ulang tahun P2TR kan lama kosong itu. Nah, untuk mengisi kevakuman itu kemarin ada usulan dari anggota, kalau kita senamnya keluar bagaimana untuk bulan Agustus yang biasanya dilaksanakan di Mojosomo, kita senam keluar. Baik, kita akomodasi Ketua KCS 1 dan Seksi Pariwisata, Menteri Pariwisata P2TR, Pak Budi. Oke, kita setuju. Lalu kita laporkan ke beliau, Pak KPC dulu. Tadi alhamdulillah dia juga memberi lampu hijau. Dan kalau memang seperti ini nanti karena waktunya sudah mepet, insya Allah kalau ini disetujui, habis ini nanti kita langsung mau survei lokasi yang akan kita pakai untuk senam bersama.
tidak jauh Bapak Ibu, hanya sekitar Boyolali. Ada 2 lokasi nanti akan kita survei, satu di Kebun Anggur, satunya di Hidrokilo. Nah nanti bagaimana yang memungkinkan, tapi yang jelas jarak tempuhnya hanya sekitar 20 kilo. Dan teknisnya mungkin seperti dulu waktu kita senam bersama di ATC, ya. Nanti kita pakai mobil saja. Jadi sekali lagi ini mohon persetujuan pada pengurus semua, khususnya kalau Pak KPC sudah ACC ya Pak KPC ya, sudah ACC. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira setuju ya? Iya monggo. Kalau Taman Anggur, kalau anggotanya kita banyak kayaknya cukup ya Mas? Cukup Nggak lah. cukup. Tempatnya kayaknya nggak cukup ya. Kalau gini gimana? Saya usul aja tapi mau ya. Di Waduk Gajah Mungkur itu sekarang tuh bagus. Jadi kita naik bus atau naik kereta bareng-bareng gimana? Anggota naik bus Trans Jateng atau naik kereta sepuluh bareng-bareng, kayaknya perlu itu. Nanti di sana baru masuk ke dalam wahana yang Gajah Mungkur yang baru itu kayaknya tempatnya bagus sih untuk anggota yang 100 lebih masuk. Tapi kalau yang Anggur kemarin kita ke sana kayaknya kalau 100 Cukup Mbak. tempatnya. Kalau senam memanjang, kalau di makam itu cukup Mbak. Pak, yang persa Pak Wardiman Enggak. di Anggur itu loh Pak. Kayaknya Taman Anggur. Kalau untuk 100 Jadi tadi kami mendapat arahan dari Pak KPC juga. Seandainya nanti tidak senam pun tidak apa-apa diganti dengan jalan santainya di lingkungan situ. Nah ini jadi pertimbangan, di Hidrokilo itu memang tidak bisa untuk senam. ya. Tapi nanti kita bisa jalan santai di sana, kita kasih hanya game permainan ringan. Tetapi usulan masukan Bunda Lasmina ini kita tampung. Nanti coba kita bicarakan di tim dengan Pak KPC juga. Ini kita tampung dulu aja. Yang jelas nanti hari ini agenda kita akan survei ke 2 lokasi di Boyolali. Nanti kalau memungkinkan ya nanti bagaimana keputusannya nanti kita bicarakan. Ngaten Bunda ya. Ya, matur nuwun demikian Pak Amin. Matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita paparkan, kita sampaikan kondisi atau progres dari PTR Solo sampai semester 1. Mudah-mudahan ini lebih menginspirasi kita untuk berbuat lebih baik untuk meningkatkan Kopanda ataupun PTR Solo. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sur. Baik Bapak dan Ibu sekalian, informasi yang saya peroleh dari Pak Bin, duhur pada pukul 11.43. Namun kita tawarkan yang mau sholat duhur dulu monggo, yang stay di sini monggo, kita nyanyi-nyanyi. Sinambi menunggu. Mbak, makanan sudah siap? Jam 12 lebih kan. Sudah. Oke. Baik, ini sebentar lagi waktu duhur tiba, monggo yang mau sholat. Musola ada di bawah, dari ini ke kanan, sebelah sini. Lumayan besar musolanya saya lihat tadi. Terus bagi ibu-ibu mungkin yang terlalu jauh bisa sholat di tempat yang smoke area di situ. Nanti kita sediakan sajadah. Naik turun Pak, mbok boleh. Gimana Pak? Turun ke kanan itu dekat Musola. Iya. Wajib. Monggo kita menit. Ya sepakat Mbak, kita sholat dulu aja dengan sini 10 menit barangkali ya. Nanti terus kita lanjutkan lagi makan siang sambil ada yang menjadi monggo kita pisahkan. Ingat sholatlah nak, sehebat apapun kalau kamu tidak sholat tidak menjadi apa-apa.